Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Di update video kali ini kita akan bahas tentang kondisi XRP. Ada beberapa good news untuk XRP dan juga kita nanti akan coba cek dari segi technical analysisnya. So let's jump into the content teman-teman. Nah untuk XRP, good newsnya itu datang dari Binance ya, dimana Binance di sini berhasil merilis dia punya Wrapped XRP, dimana Wrapped XRP ini adalah salah satu produk derivatif yang diyakini bagi sebagian ya diyakini bisa memberikan sedikit percikan supaya XRP itu kembali bisa di-listed di Coinbase maupun Robinhood atau salah satu exchange besar di Amerika Serikat teman-teman ya. Jadi spurred by Binance with WXRP integration ya. Jadi diyakini ketika Binance launching hal ini bisa mendukung lah istilahnya XRP ini untuk ya kembali di-listed gitu ya. Di sini dijelaskan and while this is a huge milestone atau terobosan besar untuk XRP users ya, beberapa meyakini bahwa ini adalah batu loncatan untuk XRP kembali di-listed di Coinbase ataupun Robinhood dan kebanyakan trading platform ketika atau once its legal standoff with the SEC is finalized. Jadi sebenarnya Oke, ternyata balik lagi ya, walaupun dengan kondisi kita yakini ada beberapa yang cukup positif ya terkait dengan rilisnya Wrapped XRP ini, tetap aja ya teman-teman, balik lagi case-nya dengan SEC lah yang menjadi penentu atau faktor paling besar dan paling menentukan di dalam perkembangan masa depan untuk XRP. Dan terakhir saya sempat ngecek newsnya, Jeremy Hogan selaku perwakilan dari XRP itu menyatakan bahwa ya kira-kira case mereka bisa benar-benar totally beres dan complete itu mungkin di kisaran bulan Juni 2022. So ya, let's wait for it ya teman-teman. Mudah-mudahan sih good news lah ya buat XRP teman-teman ya. Nah sekilas kita akan coba cek untuk dari time frame daily-nya. Jadi itu untuk good news-nya atau positive news-nya ya terhadap XRP. Mudah-mudahan sih kita bisa lihat ada reaction terhadap kondisi price action-nya teman-teman. So ya, fundamentalnya itu doang sedikit sih ya, tapi akan kita coba bahas untuk dari segi technical analysisnya. Jadi teman-teman, saya sendiri meyakini bahwa overall XRP ini kita masih berada di dalam Elliott Wave Theory yang lebih cenderung ke arah bullish ya atau penguatan. Kalau kita bisa lihat teman-teman di sini ini adalah potential wave 1-nya, lalu kita masuk ke korektifnya, ke wave 3-nya, dan sekarang harusnya sih ini overall movement-nya nih, walaupun dia tampak seperti sideways ya, harusnya itu termasuk dalam korektifnya teman-teman. Dan so far kita ngelihat dia udah bergerak selama 3 wave ya, ada A, kemudian B, kemudian C wave korektif ya. Dan ini udah 3 wave korektif ini membentuk yang namanya symmetrical triangle pattern teman-teman, dimana di dalamnya itu saya yakini terbentuk semacam falling wedge pattern ya. Kalau misalnya kita bisa berhasil breakout dari falling wedge pattern, harusnya akan memberikan bullish momentum yang cukup signifikan untuk XRP kembali testing ke bagian atas dari si symmetrical triangle-nya, dan ini berarti di kisaran $1,15 lebih kurangnya. Karena kalau teman-teman lihat, ini bullish falling wedge pattern kecenderungannya seperti ini, dan lebih biasanya sih lebih condong breakout-nya ke arah atas. Jadi hopefully falling wedge pattern yang saat ini terjadi pada time frame daily-nya itu juga bisa memberikan kita power untuk melihat XRP breakout lagi menuju ke arah bullish ya. Dan so far sih kalau kita lihat di sini teman-teman ya, kita masih berada di dalam area key supportnya ya. Kalau teman-teman perhatikan dari jarak dekat di sini ya, lebih kurangnya di sini terdapat area key support. Nah mungkin ini untuk lebih detailnya akan saya coba discuss melalui time frame yang lebih kecil ya teman-teman. Dan kalau misalnya kita lihat sekilas, mungkin dari segi dia punya RSI itu sebetulnya menunjukkan adanya indikasi potential bullish divergence ya. Kalau kita lihat di sini pergerakan XRP constantly creating lower low, tapi untuk RSI-nya itu manage to create yang namanya higher low teman-teman. Nah ini biasanya dikenal sebagai bullish regular divergence, dan harapannya adalah kita bisa lihat at least XRP berhasil breakout dulu deh dari falling wedge pattern-nya disertai dengan exponential moving average 21 maupun 55-nya. Alright, I think that could be a very good dan impressive move untuk potential XRP kembali rebound dan bullish lagi teman-teman. Alright, nah next kita akan masuk ke pembahasan di time frame 4 jamnya ya. Di sini ya saya akan start dari 4 jamnya dulu, mungkin nggak akan lama-lama teman-teman ya. Jadi karena saya lihat di sini juga memang kita overall itu masih terpressure oleh sellersnya, dan kita lihat teman-teman di sini sebelumnya itu XRP sempat ngebentuk kayak semacam support trend line.
Tapi sayangnya kita gagal mempertahankan support trendline tersebut yang akhirnya menjadikan XRP ini drop cukup signifikan. Dan sebelumnya teman-teman itu sempat kita ngelihat dia terbentuk semacam either itu falling wedge pattern ya, dimana pada falling wedge patternnya itu berhasil breakout. Cuma sayangnya ketika dia terbentuk semacam ascending triangle di sini, kita malah mendapati rejection, dan rejection itu sekarang nge-lead kondisi XRP menuju ke yang namanya potential descending broadening wedge pattern. Dan kalau misalnya teman-teman yang bertanya-tanya kayak descending broadening wedge pattern tuh maksudnya gimana? Nah, ini lebih cenderung ke arah pattern bullish ya sebetulnya sih. Lebih condong ke arah bullish teman-teman. Nah, ya lebih kurangnya seperti ini. Here's the descending broadening wedge pattern. Jadi kondisinya itu adalah dia create lower low, lower high, lower low, lower high, tapi posisinya itu tambah lama, tambah lebar dan tambah membesar ke bawah teman-teman. Ya, lebih kurang gambarannya seperti ini. Dan kalau misalkan benar ini adalah descending broadening wedge pattern, maka ekspektasi kita terhadap XRP soon or later adalah ngelihat dia berhasil breakout dari descending broadening wedge-nya, lalu create testing maybe untuk potential higher low-nya, baru kemudian dia rally kembali. Nah, ekspektasinya adalah seperti itu. Dan kalau misalnya kita lihat lagi dari time frame yang lebih kecilnya, sebenarnya di time frame 1 jam kalian bisa lihat ya, di sini kita ada potensi terbentuknya, ya kita bisa consider ini sebagai ya maybe ascending triangle lah ya, lebih kurangnya gitu. Jadi kalau misalnya dia bisa breakout dari sini harusnya bagus teman-teman, karena akan memberikan impact positif pada kondisi time frame 4 jamnya, which means breakout dari descending broadening wedge patternnya, dan juga pada time frame 1 jamnya kita akan lihat dia mencoba untuk bermain di atas si exponential moving average ini. Dan kalau misalkan demikian itu terjadi, soon or later kita akan lihat si exponential moving average-nya juga mulai akan bull cross, dan setelah dia bull cross otomatis secara momentum short term kita akan bisa ngelihat XRP ini mendapati semacam peluang ya untuk istilahnya mengextend dia punya gain teman-teman sampai ke bagian ya let's say bagian-bagian tengah daripada ya pergerakan terakhir lah ya, mungkin di kisaran $1 sebelum akhirnya nanti testing terhadap $1,15. Alright, so far ini yang kita bisa lihat teman-teman dari kondisi XRP terkini ya. Mudah-mudahan kita bisa lihat dia break dari descending broadening wedge patternnya dengan sempurna, lalu juga ya terkonfirmasi lah ya dengan dia bisa close dan maintain di atas exponential moving average-nya. Nah, kalau misalkan demikian memang wrap XRP ini memberikan dampak yang cukup positif. Sebetulnya kalau saya pribadi ngelihat ini menjadi satu kondisi yang cukup menarik ya, dimana kita lihat dari segi risk reward ratio-nya pun jadinya cukup baik dan cukup oke teman-teman ya. Bayangkan kalian dengan stop loss yang cenderung minim, kalian bisa maintain dan berpotensi mendapati target ya maybe at least sampai di kisaran level ini dulu ya. Kita lihat di sini terdapat support dan resistance. Oke, sebelumnya support dan terakhir berubah menjadi resistance gitu. Jadi sampai ke area tersebut aja kita masih mendapatkan nice 1.2 lah ya, atau 1/2 risk reward ratio. Dan kalau misalnya kita dapat jackpot dan let's say ya positif banget ya, bisa aja kita ngejar sampai ke bagian atasnya lagi, dan itu berarti di kisaran $1 ya. Lebih kurangnya seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan kondisi XRP saat ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan informasinya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sekiranya sampai ketemu lagi di update video malam hari ini, kita akan ada pembahasan tentang seputar Bitcoin, dan mungkin ada satu altcoin lagi yang akan saya sampaikan di video YouTube channel saya. Alright, so once again, thank you very much for watching this video. I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a nice day and cheers. Bye bye.